Selamat siang, perkenalkan nama saya Basman Khalid, saya dari kelas LK506 dengan NIM 110221303. Ini saya akan mempresentasikan tugas saya, yaitu legal and ethical issue associated with data. Di dalam ini ada 4 bahasan. Yang pertama, hukum di Indonesia, standar internasional GDPR, standar internasional ISO 27001, dan regulation of data atau ICT. Hukum di Indonesia. Yang pertama, hukum di Indonesia merupakan campuran dari sistem hukum Eropa, hukum agama, dan hukum adat. Sebagian besar sistem yang dianut baik perdata maupun pidana berbasis pada hukum Eropa, khususnya dari Belanda karena aspek sejarah masa lalu Indonesia yang merupakan wilayah jajahan dengan sebutan Hindia Belanda, Netherlands India. Secara umum, hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia dan menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan. Hukum menjadi pedoman bagi masyarakat dalam bertindak. Masyarakat juga berhak mendapat kepastian dan perlindungan hukum. Terdapat sanksi dan hukuman bagi orang yang melanggar hukum. Berikut adalah undang-undang hukum di Indonesia. Penyelenggaraan sistem elektronik Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang ITE diubah menjadi Undang-Undang nomor 19 tahun 2016. Selanjutnya, yang kedua, penjabaran tentang data elektronik pribadi. UU ITE mengamanatkannya lagi dalam Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik (PP-PSTE). Singkatannya. Definisi data pribadi terdapat pada dalam pasal 1 angka 29 PP-PSTE. Data pribadi di sini ialah setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan atau non-elektronik. Yang keempat yaitu tindakan cracking. Tindakan cracking ini ialah peretasan dengan cara merusak sebuah sistem elektronik. Selain merusak, cracking merupakan pembajakan data pribadi maupun akun pribadi seseorang, sehingga mengakibatkan hilang atau berubah dan digunakan tanpa persetujuan pemilik. Oleh karena itu, penggunaan data pribadi oleh cracker dengan tujuan pembajakan di dunia maya dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran dalam pasal 26 ayat 1 UU 19 tahun 2016. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 20 tahun 2016 perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik. Selanjutnya kita akan membahas standar internasional GDPR. General Data Protection Regulation GDPR, salah satu acuan untuk menyusun hukum perlindungan data pribadi di berbagai negara saat ini adalah General Data Protection Regulation atau biasa disebut GDPR. Setiap organisasi di wilayah Uni Eropa wajib mengelola data pribadi yang mereka kumpulkan dengan standar GDPR. Paket regulasi yang disahkan Uni Eropa tahun 2016 itu telah mempengaruhi sejumlah kebijakan perlindungan data pribadi di seluruh dunia. Regulasi khusus ini pun menjadi salah satu pertimbangan dalam penyusunan RUU Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. GDPR berbeda dengan Indonesia. Terdapat beberapa undang-undang yang mengatur perlindungan data pribadi secara parsial. Salah satunya yang kerap menjadi rujukan utama saat ini justru pada UU nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik UU ITE beserta 2 aturan pelaksananya. Kedua aturan itu adalah PP nomor 82 tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik PP-PSTE, dan yang kedua ialah Permenkominfo nomor 20 tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik. Permenkominfo perlindungan data pribadi. Yang selanjutnya adalah International Standard internasional ISO 27001. ISO 27001 adalah sebuah dokumen standar sistem manajemen keamanan informasi SMKI atau Information Security Management System, singkatannya ISMS, yang memberikan gambaran secara umum mengenai apa saja yang harus dilakukan oleh sebuah organisasi atau enterprise
dalam usaha rangka mengimplementasikan konsep keamanan informasi. Keamanan informasi erat kaitannya dengan kebocoran data, yang salah satunya berhubungan dengan erat dengan privasi data. Kondisi keamanan yang akan dievaluasi melalui ISO 27001 ini meliputi 5 area, yaitu tata kelola keamanan informasi, manajemen risiko keamanan informasi, kerangka kerja pengelolaan keamanan informasi, pengelolaan aset informasi, dan yang terakhir ialah teknologi keamanan informasi. Lalu peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika pada nomor 4 tahun 2016 tanggal 11 April 2016 tentang sistem manajemen dan pengamanan informasi. Berikut adalah bagian regulasi data atau ICT. Regulasi ICT dibagi menjadi dua, law dan regulasi. Law ini bersifat hukum dibagi dua lagi, yaitu hukum dan hukum cyber. Di dalam hukum ini terdapat hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Lalu setelah regulasi, dia langsung mengarah ke ICT. ICT ini terbagi menjadi tiga lagi, yaitu information, communication, dan telecommunication. Regulasi di dunia maya. Hukum. Di dunia maya ini, hukum ini mengatur pencemaran nama baik, hukum cabul, dan HKI. Lalu pada norma juga mengatur perilaku di dunia maya, seperti politik demokrasi, sedekah terlalu banyak bicara dan diskusi, ketentuan ekspos yang dipaksakan oleh suatu komunitas. Lalu pengaturan pasar. Pada perilaku di dunia maya, pengaturan pasar berbentuk seperti struktur harga, biaya untuk akses, layanan online, penasehat, layanan online. Dan terakhir ialah arsitektur, mengatur perilaku di dunia maya seperti kode, perangkat lunak, dan perangkat keras. Kita masuk lagi ke legal dan ethical issue associated with data. Yang kedua. Dan tiga bahasan yaitu isu regulasi saat ini, ICT saat ini, ethical issue associated with data, dan 10 perintah etik pada komputer. Yang pertama, isu regulasi ICT saat ini. Isu kebocoran data yang ada di Indonesia dan luar negeri. Saya mengambil dua contoh saja, yaitu pertama kebocoran data Cermati dan Lazada. Kasus kebocoran data dari dua perusahaan itu beredar di situs Right Forum pada akhir tahun 2020. Di dalamnya ada data yang diperjualbelikan dari cermati.com sebanyak 2,9 juta pengguna yang diambil dari kegiatan 17 perusahaan. Sebagian besar kegiatan finansial, sedangkan Lazada mengalami kebocoran sebanyak 1,1 juta data. Adapun pihak Lazada mengatakan bahwa insiden terkait keamanan data di Singapura itu melibatkan database khusus trademark yang di-hosting oleh penyedia layanan pihak ketiga. Ya, baru yang kedua ini, yang isu kebocoran data ini terjadi di luar negeri, yaitu OPM. OPM sendiri merupakan sebuah lembaga independen di dalam struktur pemerintah Amerika yang tugasnya diantaranya adalah mengelola lapangan kerja pemerintah yang untuk diteruskan ke masyarakat pemerintah federal. The United States Office of Personnel Management (OPM) mengumumkan telah terjadi peretasan yang dilakukan dengan metode yang canggih dan berhasil mengakses sistem secara ilegal. Sebagai dampak dari kegiatan dari serangan tersebut, OPM mengalami kebocoran sejumlah 4 juta yang kemudian direvisi oleh Direktur FBI James Comey menjadi 18 juta. Beberapa saat setelah kejadian, diyakini jumlah total data pegawai pemerintah Amerika yang terdampak serangan tersebut berjumlah 21,5 juta, sekaligus menjadi kasus kebocoran data terbesar dalam sejarah. Adapun data yang bocor tersebut meliputi nama, tanggal lahir, berbagai bentuk alamat, baik alamat pos maupun email, dan social security number milik semua staf. Di samping itu, ada lebih dari 5 juta sidik jari dari dokumentasi security clearance yang ikut melayang. Selanjutnya, ethical issue associated with data. Di sini ialah etika itu bukan sebuah agama, dalam artian kebanyakan agama mempromosikan perilaku atau kebiasaan dalam beretika, tetapi etika di sini juga tidak harus religius, dan etika juga mengalir dari nilai-nilai bersama yang bisa karena agama atau tidak. Dan yang kedua ialah etika juga bukan
Contohnya, misalkan Anda memberitahu saya sebuah rahasia dan saya berjanji untuk tidak memberitahu siapapun. Jika saya kemudian melanggar janji saya mungkin tidak melanggar hukum apapun, tetapi tentu saya tidak etis. Dalam etika sebuah hukum ini, kita tidak bisa saling menyalahkan karena itu sudah menjadi internal berdua, karena harus saling menjaga. Berikut adalah 10 perintah komputer dalam etik. Menurut saya, pada kebocoran data yang di isu regulasi data cermati Lazada dan OPM itu melanggar 10 perintah, yaitu yang pertama, thou shalt not use a computer to harm other people. Melanggar perintah yang kedua, ketiga, keempat, kelima, ke-7, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9. Dan itu, oke, sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam penyebutan atau berkata. Sekian, terima kasih.